kakek saya dan bude saya itu meninggal karena kanker, saya mikir, wah berarti hidup saya nggak lama lagi gitu. Bentar lagi saya mati gitu kan. Anak saya masih kecil-kecil waktu itu. Saya harus apa gitu. Tapi di akhir minggu pertama itu akhirnya saya mikir gini, mumpung badan saya sehat, saya bisa pergi ke rumah sakit sendiri, saya tidak perlu didorong-dorong. Oke deh, saya lagi sehat, saya harus berobat gitu. Ya, halo, jumpa lagi kita di program podcast Sentra Medical Hospital Group Sentra Stage ya. Kali ini kita sudah bersama dengan dua orang bintang tamu kita, special guest kita pada kesempatan kali ini. Mereka, lihat dulu nih, cantik-cantik ya, sudah pasti. Saya ganteng sendiri di sini. Selalu. Baik, ini kita sudah ada tamu dari Love Pink Indonesia atau dari Yayasan Daya Darah Indonesia. Yang pertama ada Mbak Dede Gracia. Halo Mbak Dede, apa kabar? Halo Dr. Helmi. Sehat. Sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Ya, kemudian di sebelahnya Mbak Dede yang nggak kalah cantik, ada Mbak Ai, Mbak Krisari. Apa kabar Mbak Ai? Baik, terima kasih Dok. Luar biasa. Ya, oke, ini kita ngobrol-ngobrol dalam rangka Hari Kanker Sedunia 4 Februari kemarin ya. Dan kebetulan kita juga ada rangkaian kegiatan ya, seminar awam Health Talk kerjasama Sentra Medical Hospital Cibinong dengan Love Pink Indonesia. Yes. Ini saya benar-benar terima kasih banget, ini support dari Love Pink juga luar biasa. Melihat cerita Mbak Dede, ya tadi juga ada Mbak Matriska ya, luar biasa nih. Mungkin Sobat Sentra ya yang sering nonton podcast ini juga kayaknya pengen kenal nih sama Love Pink. Boleh lah ya sedikit selayang pandang Boleh. dari Mbak Dede seperti apa. Love Pink ini apa sih Mbak? Gitu loh. Oke. Jadi gini Dok, Love Pink itu adalah yayasan yang peduli dengan kanker payudara. Jadi 99,99% digerakkan oleh survivor kanker payudara. Karena kita ini berupa yayasan di tahun 2014 dan co-founder kita sendiri adalah survivor breast cancer. Itu ada Madelina Mutia dan Santi Rosa Persada. Almarhumah gitu. Jadi mereka berawal dari sama-sama pasien Dok. Jadi waktu mereka treatment, mereka ngobrol, terus mereka ngerasa bisa saling support ya, karena kan jadi sama-sama tahu ya perasaan. Kalau lagi habis di kemo gini ya, rasanya gini ya, nggak ada rasa di lidah ya, kepanasan ya kalau habis radiasi gitu kan. Akhirnya mereka saling menyemangati. Nah dari situ timbullah ide cemerlang mulia bahwa selesai mereka treatment, mereka mau mendirikan tadi ya berupa komunitas dulu. Komunitas untuk saling support. Jadi 2013 berdiri sebagai komunitas, ternyata dalam waktu setahun itu banyak Dok yang menjadi quote-unquote member, ya kan? Nah akhirnya kita harus berbuat sesuatu beneran. Jadi akhirnya berdirilah sebagai yayasan di 4 Juni 2014. Gitu. Jadilah Yayasan Daya Darah Indonesia. Kenapa Love Pink? Karena kita mau kasih cinta. Kita mau berbuat sesuatu dengan cinta gitu kan, karena cinta itu yang membuat kita bisa menjadi kuat, kita bisa menjadi penuh semangat. Jadi sekarang kita udah berusia 10 tahun. Sudah 10 tahun. 10 tahun dengan jumlah anggota berapa banyak? Wah, kalau anggota itu jadi kita kalau di WA Group sendiri dari 2014 sampai 2024 ini udah more than 4.000. Kita membantu mereka untuk melewati journey dengan breast cancer. Dan kita sendiri ada 135 squad. Squad itu adalah survivor. Jadi kita nyebutnya nih kalau yang masih treatment warrior. Kalau yang sudah lulus kita sebutnya survivor. Nah, survivor ini yang mau mendedikasikan hatinya ke teman-teman yang juga terkena breast cancer, jadilah mereka squad di Love Pink dan kita memberikan kayak pengajaran, kita bekali mereka bagaimana caranya melakukan 3 program kita itu Pink Talk, Pink Screening, dan Pink Visit. Itu sebagai misi kita. Misi kita untuk para survivor dan warrior cancer payudara. Luar biasa berarti ya, program-programnya benar-benar sudah ditata sedemikian rupa, ada Pink Talk, ada Pink Screening, sampai Pink Visit. Iya.
Datang ke rumah-rumah mereka. Datang ke rumah, datang ke rumah sakit, tergantung pasiennya mau seperti apa. Itu pun kita berikan pembekalan, karena kan nggak semua pasien mau ya pada saat treatment didatengin atau didatengin ke rumahnya atau diajak ngomong gitu. Jadi kita selalu bertanya gitu, kalau mereka sedang treatment mau nggak kita datengin gitu. Ya udah, jadi ada yang sambil kemo nunggu sambil ngobrol, kan nggak berasa, jadi nggak ngerasa sendiri gitu loh. Gitu. Oke, ini saya mau ke Mbak Ai nih. Mbak Ai, ini kan menarik nih, ada pink talk, pink screening, pink visit. Mungkin ada kegiatan-kegiatan apa Mbak Ai, berupa campaign, berupa apa ya, pendampingan ya sudah pasti yang sudah dilakukan sejauh ini kepada para penderita kanker payudara ini. Ya, jadi selain untuk yang penderita juga, maksudnya ya pasien lah ya kita sebut ya, kayak penderita Pasien bilang, oke. pasien kanker itu kita juga memberikan edukasi ke ini masyarakat umum. Jadi Pink Talk itu kita lakukan edukasi, Dok. Edukasi seperti yang tadi Dokter Andika sudah paparkan, itu kami juga melakukan itu, tapi dengan cara kami. Materi, mungkin kalau materi dari dokter lebih ke bahasa medis gitu ya, tapi kalau materinya dari kami itu benar-benar yang ibu-ibu kelurahan, ibu-ibu yang RT itu aja paham banget gitu loh. Terus tidak menakutkan juga. Dan kebanyakan sih yang sudah pernah kita edukasi bilangnya gini, oh ternyata kanker payudara tidak semenyeramkan itu ya. Oh berarti saya mau deh lakukan deteksi dini, entah itu sadari atau sadanis gitu. Dan mereka melihat bahwa kami ini kan para penyintas. Bukti loh, kalau kita terdiagnosis kanker, terus kita berobat dengan benar-benar ya pengobatannya tuntas ke medis, ternyata kita punya kesempatan hidup itu sampai 98%. Dan mereka lihat buktinya. Kadang-kadang kita suka tanya, Ibu percaya nggak kalau kita nih dulu pasien kanker, kita dulu mengalami kemo dan botak gitu kan? Datang ke Lampin nggak percaya ya? Nggak percaya, soalnya ketemunya udah cantik-cantik ya. Botak juga cantik loh ya. Banyak teman-teman yang akhirnya botak itu kita malah jadi apa ya, sebagai icon gitu ya. Ini loh masa-masa paling cantik aku gitu, karena kita di Lamping ada suka beauty class juga dong, diajarin pasang bulu mata. Jadi meskipun lagi kemo kita kalau botak malu pakai topi, atau kita diajarin juga pakai apa namanya shawl gitu. Sekarang makanya Lamping ada tuh kita sediain untuk kalau yang mau beli merchandise Lamping tuh ada scarf kayak gitu untuk ya kita padu-padankan dengan untuk menutupi kebotakan kalau memang nggak pede gitu kan. Seperti itu yang Pink Talk. Kalau yang Pink Screening itu kami juga memberi USG gratis untuk perempuan-perempuan dengan keterbatasan finansial. Dan sampai hari ini sudah ada sekitar 13.000. Sejak kapan itu? Dari tahun waktu pandemi itu 2021. Kita mulai karena waktu itu pandemi, kami bekerja sama dengan rumah sakit. Jadi kan sayang dong mentang-mentang pandemi terus kita tidak melakukan apa-apa. Nah jadi pengurus pada waktu itu berpikir bagaimana meskipun kita pandemi tapi kita tetap bisa bermanfaat untuk banyak orang. Akhirnya kita kontak-kontak dengan para donatur, yuk mau nggak membantu atau mensupport Lamping untuk melakukan kegiatan sosial ini. Terus kita juga kerjasama sama rumah sakit. Jadi peserta itu dikirim ke rumah sakit dan kita lakukannya mobile. Saya dari rumah. Ibu data lengkap kirim ke saya kirim ke rumah sakit. Nanti Ibu hari ini datang ya ke rumah sakit ya. Ketemunya dengan ini di radiologi. Oke, nanti udah selesai. Oke, laporan semua hasilnya saya terima. Pesertanya juga terima gitu. Nah, itu untuk laporan kita ke donatur. Seperti itu, Dok. Jadi meskipun pandemi kami tetap beraktivitas meskipun dari rumah gitu. Nah, ini saya mau tanya, gimana respon masyarakat, respon ibu-ibu perempuan yang ya berada di bawah garis kemiskinan lah ya, menengah ke bawah. Respon mereka setelah mereka melakukan USG payudara, apakah mereka ada awalnya takut atau setelah di USG mereka jadi happy atau gimana? Ini challenge banget sebenarnya ya Dok, karena ya kita bicara masyarakat bawah, menengah ke bawah. Artinya apa? Informasi yang mereka dapatkan sangat minim. Betul. Itu susah banget ngebujukinnya Dok. Ibu kayak enggak saya nggak mau. Nanti kalau saya kenapa-napa nanti saya malah takut. Udah biarin aja.
Kalau saya kenapa-napa nanti saya taunya nanti gitu. Jadi itulah tugas kami nih squad-squadnya Loving, memberikan edukasi. Kita datang ke Erpetra, kita datang ke komunitas-komunitas pernah di sepanjang rel kereta api di pinggir kali seperti itu. Kita melakukan edukasi itu. Ayo Bu gitu. Kita lakukan USG untuk supaya kalau terdeteksinya secara dini itu tingkat kesembuhannya lebih tinggi. Nah, dari situ mulai deh, oh emang nggak apa-apa ya, nanti terus gimana kalau ketahuan? Ya kalau ketahuan berobat atau ibu gitu kan. Bisa sakit dibiarin ya. Gitu kan. Ya udah akhirnya mereka mau lah datang setelah kita berikan edukasi singkat gitu ya. Setelah tahu misalkan normal, oh langsung seneng banget ternyata normal gitu. Dan saya sering banget dibilang dokter. Terima kasih Bu Dokter gitu. Soalnya kan kami Sering mengedukasi. iya, karena di Loving kita dikasih pembekalan, Dok. Seperti dokter lah kalau ngomong gitu. Mungkin sekali-sekali Dokter Helmi bisa lihat kita kalau lagi dengan senang hati. Jadi tahu gitu. Oh, ini bedanya dokter yang edukasi dengan penyintas yang mengedukasi gitu. Betul. Seperti Jadi itu. memang luar biasa ya, Jadi- sampai benar-benar ke akar rumput ya. Betul. Komunitas yang pinggir-pinggir Betul, rel itu, betul. pinggir kali. Iya. Wah, luar biasa. Jadi udah banyak suka duka berarti ya. Nah, ini saya mau ke Mbak Dede nih. Mbak Dede, ini kan Sentra Medical Hospital Cibinong akan membuka layanan cancer terpadu ya, SWICC, yang tadi juga sama-sama kita sudah saksikan ada peresmian komunitas Jembatan Harapan. Nah, sebagai yang sudah berpengalaman di komunitas nih, melihat ini komunitas baru dibentuk, baru diresmikan, mungkin apa yang bisa di-sharingkan nih dari Loving supaya mungkin komunitas ini solid, kompak, continue kegiatannya, seperti apa sih? Ya sebenarnya kan kalau jembatan Harapan. harapan ini kan all cancer ya. All cancer. Nah jadi mungkin kayak kalau di Loving tuh kita selalu menitik beratkan bahwa ini kegiatan sosial. Berarti kita men-sharingkan apa yang kita punya, makanya kita selalu dengan cinta ya, biarpun bete-bete capek-capek, tapi kan kita cinta ya, kita memberikan dengan cinta. Jadi solidnya itu sih harus ya, jadi dari pengurusnya nanti gitu kan, bahwa memang kerjanya bukan buat kita, tapi buat orang lain gitu loh, untuk manfaat buat sesama. Jadi ya itu kesatuan hati dulu, habis itu terus kita banyak berdiskusi sih ya, kan memang apalagi nanti kalau udah komunitasnya banyak, macam-macam, kalangannya juga dari macam-macam gitu ya. Jadi kadang-kadang ya satu hal nggak usah diambil hati, karena kita tugasnya adalah untuk melayani. Jadi kita nitik beratkan bahwa kita melayani sesama gitu. Jadi mereka juga merasa dianyomi. Terus di sini di Loving kita kayak di WA grupnya tuh kita ada kayak advisor juga, tadi Dokter Patsy ya yang disebut sama Dokter Andika itu. Nah itu walaupun bukan dokter onko, tapi kan secara medis mereka pasti paham gitu kan, dan mereka juga lebih yakin gitu, dan kita juga tidak terus mengajarkan yang di luar dari kode etiknya dokter ya gitu. Jadi memang lebih pada secara umum, bahwa kalau mereka merasa ini jadi apa ya. Jadi mungkin itu tuh Dok, nanti ada kayak pengurusnya juga yang memang tahu, apalagi di sini kan semua dokter-dokter gitu. Ya udah kayak gitu. Kita juga buka jam buka WA adalah jam buka dan buka tutup. Kalau enggak 24 jam nanti kan ya. Balas pesan semua. Iya, jadi jam buka pertanyaan gitu. Terus nanti dijawabnya satu persatu kayak gitu. Terus ya udah pokoknya dengan senang hati lah semuanya, dan karena kerjanya juga sosial jadi kita juga nggak bisa memaksakan. Kalau memang capek, apalagi kita semua survivor ya, kalau nanti mungkin yayasan yang baru ada volunteer ya itu lebih baik gitu. Tapi ya programnya gitu, kayak Loving dalam setahun tuh ada program, nanti dari misalnya screening kita tahu programnya biasanya tuh banyaknya tuh di bulan-bulan yang ada hubungannya dengan kanker, seperti Februari dan nanti Oktober ke belakang tuh biasanya seperti itu. Nah karena kita juga di tengah-tengah ada ulang tahunnya Loving di Juni, biasanya kita melakukan juga sesuatu yang berhubungan dengan informasi sekitar kanker. Kita namanya She the Forum. Tuh jadi ya itu sih kegiatan-kegiatan
pasti udah lebih jago lah, udah punya podcast di setiap rumah sakit coba. Kayak gitu, cuman tinggal dijadiin community kan. Betul. Dan apa ya, punya komitmen. Ya, komitmen. Betul. Yaitu komitmen. Benar-benar kita harus komit ya. Betul. Ya mudah-mudahan juga kedepannya bisa berkolaborasi, tetap ya lanjut dengan Love Pink ya. Ini harapan kita bersama. Baik. Ini saya mau tanya, terserah Mbak Dery atau Mbak Baik, ada nggak pengalaman yang bisa dibilang menyedihkan, bisa dibilang paling tak terlupakan selama Love Pink ini berada? Entah mungkin pendekatan kepada penyintas atau warrior, atau ada nggak sih kisah-kisah seru yang bisa di-sharingkan? Mungkin Ai banyak pengalaman yang ada langsung terjun kalau langsung Ai. terjun kan Mbak Ai nih. Kalau kisah sedih sih nggak ada ya Dok ya, karena semuanya tuh jadi pelajaran sih buat saya gitu. Apalagi kalau saya lagi sesi Pink Talk nih, entah itu saya membawakan materi atau saya jadi yang testimoni gitu, pasti ibu-ibu itu yang saya suka cita sih, karena pas setelah itu tuh ibu-ibu gini, ya ampun Mbak, katanya terima kasih banyak udah dibekali ilmu pengetahuan, terus Mbak sehat-sehat gitu. Jadi kita malah terharunya di situ gitu. Mereka justru malah jadi care sama kita gitu. Padahal kita yang mau berbagi sama mereka, jadi mereka malah yang maksudnya sehat-sehat ya Mbak gitu kan. Pokoknya harus tetap semangat gitu. Malah kita yang jadi dapat Dok, semangat dari mereka gitu. Kalau untuk sedihnya sih, saya pernah jadi kita melakukan USG di daerah Kalimalang waktu itu. Ada seorang ibu, dia diantar sama anaknya. Diem aja itu ibu, nggak ngomong nggak apa gitu. Terus udah begitu masuk bilik USG, begitu periksa itu udah stadium 4. Aduh, saya langsung lemes gitu. Aduh ibu kenapa gitu? Karena dia nggak mau periksa. Itu pun dipaksa sama anaknya. Karena dia dengar ada USG gratis di dekat tempat jualannya, ibu itu jualan di lokasi situ. Udah bocor kemana-mana, dokter juga udah ya ampun ini gimana gitu. Terus tim kita tuh langsung bengong gitu ya. Aduh ya ampun gitu. Maksudnya ngelus dada, kok bisa ya, ini masih di Jakarta loh, stadium 4 dan dia nggak berani sama sekali. Itu akhirnya kita langsung, ibu pokoknya itu kejadiannya kan hari Minggu kita USG. Saya bilang sama anaknya, besok hari Senin kamu harus ke puskesmas, urus semua surat-surat, jangan sampai enggak gitu loh. Karena udah stadium 4 gitu. Itu sedihnya sih gitu, karena kadang-kadang ada orang yang ketakutan gitu. Betul. Makanya selain itu sih nggak ada tuh kata sedih, karena tadi seperti Mbak Dery bilang, kita melakukannya dengan cinta. Itu komitmennya dengan hati gitu ya. Kadang-kadang capek gitu ya ngurusin ibu-ibu ini, atau kita nyari kemana-kemana tuh melelahkan juga secara fisik, apalagi kami kan penyintas ya Dok, gitu. Jadi kadang gini, tapi kita nggak boleh nyerah, katanya, masa kita begini aja nyerah, ayolah gitu. Jadi semangat gitu. Kita tuh angkat-angkat itu sendiri sih, bawa-bawa mesin USG, kan kami punya mesin USG. Kalau itu ya kita geret sendiri gitu, terus kita pasang bilik sendiri gitu. Dan itu tuh kita merasa sebagai penyintas tuh kayak punya kesempatan untuk feedback gitu ya ke masyarakat gitu. Kita bukan orang sakit gitu, kita tuh mau berbagi gitu. Jadi seperti itu sih, sedihnya hampir nggak ada. Semua sukacita aja. Sukacita aja ya. Jadi memang luar biasa sih, saya lihat kan penyintas-penyintas semua, tapi kok setelah mengumpul, setelah datang jadi ya melupakan apa yang sudah terjadi ya. Dengan segala penderitaan yang ada. Nah, saya mau tanya nih, Love Pink sejauh ini gimana sih? Ini kan penyintas-penyintas, ada satu waktu kan moodnya lagi down, terus tiba-tiba harus ngumpul, harus ada kegiatan. Gimana caranya dia? TST Dok. Tahu sama tahu. Tahu sama tahu. Jadi memang kita tuh punya aturan kalau misalnya survivor terus tiba-tiba ada metas atau apa, kita minta supaya mereka tidak ikut beraktivitas, jadi istirahat dulu. Tapi kadang tuh semua mereka nggak mau jadi kayak orang quote unquote sakit gitu kan. Jadi ya udah, memang kita di Love Pink itu mindsetnya kita ubah ya, bahwa sakit itu bukan sebuah kutukan atau bukan sesuatu yang menakutkan, tapi anugerah gitu kan. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita masih bisa berobat, bersyukur kita masih ada komunitas yang saling support, bersyukur bahwa kita masih bisa berjalan, apapun itu kita ajarin itu. Bahkan untuk melakukan treatment pun kita punya 2 buku Dok, mengeluarkan 2 buku isinya
testimoni para survivor gitu kan, perjalanan kanker mereka gitu, ditulis oleh our ketua LAVPING yang sebelumnya, Ibu Samantha Barbara itu. Jadi di situ dikasih tahu bahwa yaitu tidak menakutkan, kayak tadi Ai bilang, kita mengedukasi dengan tidak menakutkan. Jadi bahwa lucu-lucu aja. Kemo itu kayak cocktail party, radiasi sebagai sunbathing. Jadi harus cantik, jangan terus jadi kayak orang sakit. Akhirnya memang itu mengubah mood kan. Mengubah mood sehingga ya juga ya. Jadi mereka bilang kalau mau ke rumah sakit ya ke kampus. Mau sekolah. Ke sekolah, ya ke kampus dulu ya. Hari ini ada ke kampus ini enggak gitu kan. Itu di WA group itu tiap pagi. Dan saya sangat bersyukur bahwa ini loh yang kita mau. Ada harapan di dalam setiap kejadian dalam hidup kita tuh ada harapan. Selama kita masih berharap, itu kita masih punya 98% untuk sembuh, ya kan? Walaupun tadi juga kalau kita dengar dokter bilang nggak sembuh sih, ya remisi ya. Nggak sembuh, oke, paling nggak biarlah dia tidur panjang, ya kan? Baik-baiklah di tubuh kalau tidur panjang gitu kan. Tapi kalau di dalam kepengurusan biasanya gini, ini kan ibu-ibu jagoan semua ya, yang namanya kena cancer kan berarti moodnya up and down. Jadi kita tahu, lagi meeting, gitu, ya udah dia terus kita ketawain kayak gitu. Oh gitu, sering berarti ya. Ya udahlah ya, terus kalau nggak mau tuh ya udah nggak usah ketemu gitu. Tapi end up-nya karena kita sangat bonding, jadi ya kita kembali lagi terus nggak boleh sensi ya, nggak boleh diambil hati ya gitu, selalu begitu. Tapi ya selalu adalah ya, yang namanya juga bayangin dok, cewek semua. Nah, gitu kan. nih, pasti nih. Berisiknya kayak apa? Cewek semua, dokter waktu ke kantor kan cakep sendiri tuh. Iya benar. Ya jadi kita tahu kalau emang lagi tuh ya udah istirahat dulu, nggak apa-apa gitu. Kalau moodnya lagi nggak benar ya udah. Ya, pengaruh hormon gitu. Jadi ya make it fun karena kita kan maunya memang melayani ya. Itu tadi balik ke komik. Kita kan maunya memang melayani orang lain. Kenapa kita harus mengasihani diri kita sendiri gitu kan? Ya udah. Ini saya mau tanya, Mbak Ai, Mbak Dede kan penyintas ya. Yes. Mbak Ai, kapan pertama kali tahu Mbak Ai ada? Baik. Iya, Mbak Ai dulu. Ada cancer itu. Tahun 2012. 2012. Iya, jadi sudah hampir 13 tahun. 13 tahun. Okay. Waktu itu nggak tahu sadari. Nggak Nggak tahu sadari, terus juga nggak pernah baca-baca tentang kanker. Nggak mungkin lah. Saya hidup sehat. Saya nggak makan sembarangan karena saya agak picky untuk makan. Terus saya tuh rajin nge-gym. Jadi saya pikir saya tuh sehat, nggak mungkin kena kanker. Iya, nggak mungkin lah. Udahlah nggak usah periksa-periksa. Nggak pernah WSG juga, nggak pernah apa gitu. Sadari juga nggak tahu gitu. Padahal kakek saya meninggal kanker paru. Terus kakaknya ibu saya meninggalnya karena kanker serviks. Tapi saya pikir ya itu kan udah tua gitu kan. Sudahlah gitu. Tapi ternyata saya menemukan benjolan di payudara sebelah kiri. Waktu itu pun nggak sengaja karena saya mau meraba detak jantung. Jadi waktu itu saya sedang pengobatan autoimun. Oh punya autoimun juga, baik ya. Minum obat autoimun itu kan keras kan, betul. Jadi jantung tuh deg-deg. Aduh kenapa nih jantung saya mau raba. Malah keraba di telapak gini kok kayak ada benjolan. Itu malam saya mau tidur. Terus besokannya saya langsung tanya-tanya dong, ini kalau ada benjolan gini saya harus kemana? Saya tanya teman-teman yang udah pengalaman lah. Terus dia bilang, udah kamu ke onkologi aja gitu. Udah langsung ke dokter onkologi, pemeriksaan semua-semua. Sampai akhirnya biopsi. Itu biopsi, terus ternyata hasilnya positif gitu kan. Ya kaget sih dok. Hah kok bisa ya? Gitu. Saya ini ibu sehat loh, saya nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi ya udahlah gitu kan. Memang udah dapet ya mau diapain. Dan untungnya saya tuh orangnya penakut. Jadi saya nggak berani cari alternatif lain. Nanya berobat ini berobat itu saya nggak berani gitu karena saya penakut nanti kalau saya diapa-apain saya dikasih apa saya nggak berani gitu. Jadi begitu dokter bilang 2 minggu lagi balik ya kita tentuin jadwal operasi gitu. Seminggu pertama saya denial karena dulu itu kan nggak ada informasi tentang kanker. Jadi saya pikir karena kakek saya dan bude saya itu meninggal karena kanker, saya pikir wah berarti hidup saya nggak lama lagi gitu. Bentar lagi saya mati gitu kan. Anak saya masih kecil-kecil waktu itu. Terus deh langsung, aduh Tuhan gimana nih?
saya harus apa gitu. Tapi di akhir minggu pertama itu akhirnya saya mikir gini, mumpung badan saya sehat, saya bisa pergi ke rumah sakit sendiri, saya tidak perlu didorong-dorong. Kan kalau lihat di film orang kemo itu Betul, menyeramkan ya dok, menyeramkan, nggak betul. bisa bangun, nggak bisa bangun. Saya bilang gini, aduh kalau saya sendirian begitu saya gimana? Kebetulan saya memang single mom. Jadi saya mikir gitu kan, anak saya masih kecil nggak mungkin nemenin saya ke rumah sakit. Jadi segini, oke deh saya lagi sehat, saya harus berobat gitu. Terserah deh mau bagaimana. Tapi pastinya begitu dokter bilang angkat payudara, itu hancur banget sih dok. Sementara saya orang yang sangat menjaga penampilan. Iya. Apalagi kan anak gym nih. Anak gym, ya kan? gym. Kencengin semua otot, ya ampun. Dan itu lagi seneng-senengnya badan. Gym, ya betul. Ini hasil dari gym itu terlihat gitu. Betul. Tiba-tiba harus begitu. Terus saya nanti keluar rumah gimana? Gitu. Saya bingung. Itu benar-benar yang luar biasa. Jadi ganjelan buat saya gitu. Tapi ya udahlah, oke, saya jalanin deh. Tuhan maunya apa sih? Jadi kayak setengah nantang gitu. Saya lagi sehat nih, Tuhan, saya mau berobat. Benar, saya berobat itu semua. Nah, saya radiasi kan selama 25 kali. Saya ke rumah sakit sendiri. Saya pakai scarf gini untuk nutupin dada. Tapi orang ngeliatnya kan kayak saya gaya gitu kan. Saya cari baju yang longgar-longgar. Biasa saya pakai baju yang fit gitu kan. Ini harus longgar. Terus saya pakai rok yang cantik, saya pakai high heels. Saya ke rumah sakit dengan cantik. Dan di pikiran saya adalah saya mau ke mall. Saya mau makan siang di mall, saya mau jalan-jalan. Dan benar saya selalu bawa buku. Saya kan hobinya baca. Saya bawa buku, saya datang gitu. Nanti susternya gini, Mbak cantik banget sih, mau kemana? Mau jalan-jalan lah, aku bilang gitu. Jadi orang tuh gak ada yang tahu kalau saya pasien. Saya harus suka nanya, Mbak nungguin siapa gitu. Terus saya bingung nungguin siapa ya gitu. Saya pasien, oh pasien gitu. Jadi benar-benar yang saya nunggu antrian itu ya saya sambil baca buku gitu. Mensugesti diri bahwa saya bukan pasien, saya tidak sakit. Dan itu puji Tuhan selama 25 radiasi itu semua normal. Lancar HB normal. Kan kita kalau HB turun aja nggak boleh lanjut kan. Gitu. Sampai dokternya bilang, hebat katanya lulusnya cum laude katanya. Nggak ada sama sekali hambatan. IPK 4. Iya, semuanya bagus gitu kan. Udah selesai. Setelah selesai saya bingung. Saya nggak punya temen. Dan saya menutup diri. Malu dong. Dulu itu kanker itu belum rame kayak sekarang ya dok. Kamu sih kena kutuk, kamu sih nggak mengampuni orang, kamu banyak dosa, kamu gini. Itu akhirnya saya menutup diri gitu ya. Tiba-tiba ketemu sama Mbak Muti. Mbak Muti bilang, aku mau bikin komunitas, nanti kamu ikut ya. Oke, aku ikut. Begitu aku pertama kali ikut, aku lihat, ini pasien kanker semua, kok cantik-cantik gitu. Langsung gini, oh iya berarti aku bisa kayak gini gitu loh. Jadi dari situ aku mulai pede lagi. Ternyata banyak kok yang mengalami seperti aku, tapi mereka fine-fine aja gitu. Malahan kita jadi hai aja kalau ketemu. Itu seneng banget gitu. Begitu ketemu Lauping tuh menemukan dunia ya dok. Karena kan kita sama-sama sudah mengalami. Artinya apa? Kalau saya ada keluhan, bisa ngobrol. Dan mereka pasti memahami apa yang saya rasakan gitu. Coba kalau saya ngomong sama dokter aja, meskipun dokter, kan dokter nggak mengalami gitu. Paling cuma bilang, sabar ya bu, gitu kan. Iya, terus saya kalau dibilang gitu, gue kurang sabar apa, gitu kan. Kata anak zaman sekarang, dipuk-puk. Dipuk-puk, tayang-tayang. Jadi kayak gitu sih dok. Jadi dari awalnya saya merasa down, merasa sendirian gitu. Begitu ketemu teman-teman di Lauping, saya merasa, apalagi terus diajak untuk jadi squadnya Lauping, itu makin saya pede gitu loh. Wah ternyata meskipun saya pernah jadi pasien kanker, saya masih punya andil loh. Saya masih bisa berkarya istilahnya gitu. Ceritanya luar biasa. Dan aku penasaran, ceritanya Mbak Dede kayak mana sih? Mbak Dede ceritanya simple. Malah nggak terlalu tertarik ya. Nggak, aku kebetulan termasuk yang ketawanya masih didi banget, jadi tidak terlalu invasif. Jadi pada saat ketahuan itu juga karena saya menemani sahabat saya, sekarang sudah almarhumah, sedang treatment kemo gitu. Jadi dia yang bilang, karena waktu itu gatel, bagian itu gatel, terus dianya bilang mulai ada cairan bening, saya bilang,
aku kasih ke dokter aku, kamu cek. Dia bilang, because saya komunikasiin ke dokter tentang apa yang, jadi saya cerita sama dia, itu 2010. Dia bilang, itu tanda-tanda cancer. Benar kata Ai, kita belum mendengar apa itu tentang breast cancer pada saat itu. Walaupun my mom juga waktu itu terdiagnosis sih. Tapi it's okay, dia healthy sekarang, puji Tuhan, dan ternyata terjadi di saya. Cuman waktu itu dokter tuh jadi di USG langsung dokter bilang ini sih sepertinya, karena begitu di USG 3 dimensi udah kelihatan gitu kan, ini sepertinya si CA, kan. Tapi saya termasuk yang sangat takut dengan obat-obatan karena alergi. Badan saya banyak sekali alergi. Waktu itu mau hamil, dikasih obat, wah alergi. Nah itu ke dokter situ juga, di dokter situ juga. Terus dikasih tahu, ya ini kayaknya kena breast cancer. Gitu. Tapi memang saya lebih memilih untuk oke, saya cek aja tiap tahun. Waktu itu 6 bulan dikontrol sama dokter. Terus nggak mau di biopsi, karena takut. Benar, masih kena mitos-mitos saya kalau di biopsi itu nanti bisa menyebar salah apa dan sebagainya kayak gitu. Jadi aku bilang oke, apa yang harus saya perbuat untuk ini tidak menjadi besar atau apapun gitu kan. Jadi dokter bilang coba pola makan dan istirahatnya diatur gitu. Nah, puji Tuhan sih tetap kontrol, benjolannya ada, tapi akhirnya mungkin bisa dibilang karena dokter nggak bisa bilang itu cancer karena aku tidak melakukan biopsi dan apapun gitu. Tapi it's there. Bentuknya seperti itu. Tapi I cannot say dia bilang itu. Tapi ya udah. Nah ketemu Mbak Munti juga sama almarhumah Mbak Santi kebetulan teman. Akhirnya dek gabung deh. Gitu kan, gabung bantuin kita. Ya udah, jadi bantuin. Waktu 2017 terjadi lagi hal tersebut. Terus dokter yang bilang masih nggak mau, dokternya masih nggak mau operasi. Nggak enak kan ceritanya? Ya tapi ya udah puji Tuhan. Jadi aku mensyukuri bahwa tetap dioperasi. Enggak. Oh, luar biasa. Nah kan ketemu sama dokter-dokter sama ini. Cuma saya mungkin dapat energi dari teman-teman survivor ya. Jadi sampai sekarang benar-benar menjaga. Karena begitu saya pola makannya berubah, istirahatnya kurang gitu kan, itu membesar gitu. Jadi waktu itu pernah kondisi itu terjadi, dokternya bilang kamu udah harusnya diangkat gitu kan. Tunggu ya, aku bilang gitu. And I'm doing like self healing gitu kan. Jadi ya udah. Sampai sekarang malah sekarang ya udah ayo aku harus gitu ya. Aku harus mengencourage teman-teman gitu bahwa bukan berarti kejadiannya akan sama dengan yang terjadi di diriku gitu ya. Mungkin bisa jadi itu mungkin bukan kanker. Bisa jadi seperti itu, tapi melihat tanda-tandanya sebenarnya seperti itu. Tapi saya mengencourage sebaiknya tidak melakukan hal yang seperti saya lakukan. Tapi memang pola hidup sehat itu saya merasa yakin sih dok bahwa itu mempengaruhi juga gitu. Dan mungkin saya juga bukan tipe kanker yang agresif ya. Jadi dia lambat sekali. Ini benar-benar luar biasa cerita dari Mbak Dede, Mbak Ai. Ya mudah-mudahan yang dengar Sobat Sentra bisa ngambil pelajaran. Benar kata Mbak Dede, nggak semuanya sama. Ya. Jadi jangan juga apa yang Mbak Dede bilang ini udah benar saya nggak ada operasi, saya benar belum tentu juga. Ya, jadi yang paling jelas, yang paling pasti konsultasi ke dokter. Betul. Itu yang paling benar. Harus. Ya, betul. Medis. Jangan self diagnose. Ya. Jangan diagnosa sendiri. Jangan nanya Mbak Google, Chat GPT sekarang ya kan, gitu loh. Bahaya. Jadi harus memang betul konsultasi ya. Kemarin Mbak Aya ini luar biasa. Ini waktu banget terbatas ini ya. Tapi yang pasti kedepannya pesan kita bersama mungkin kepada masyarakat, kepada Sobat Sentra adalah deteksi dini ya. Deteksi dini ya. Deteksi dini itu yang paling penting. Apalagi ada gerakan 10.000. Betul. 10.000 jangan disia-siakan. Ya, 10.000 periksa USG.
ISG Payudara. Ya, mudah-mudahan ini bisa kolaborasi ya antara Love Pink Indonesia dan juga Sentra Medica Hospital Cibinong. Yes, yay. Terima kasih sekali lagi. Thank you for having Jangan us. kapok ya kalau Enggak. diundang ya. Senang banget kok. Senang banget ya. Seneng. Oke, Luar biasa. Luar biasa. Saya doakan teman Dokter sehat-sehat modern. selalu. Aduh, modern ya. Mudah-mudahan Love Pink makin solid, makin kompak, makin banyak anggotanya, makin melebar. Jangan dok, kalau anggota jangan makin banyak. Oh, jangan banyak. Karena pasien nanti jadi. Oh, jadi pasien. Oh. Betul. Donatur aja yang Ya, donatur banyak sama Supaya- semakin banyak yang melakukan deteksi dini. Betul, itu yang paling Ya. penting. Donatur nambah, deteksi dini makin nambah. Betul. Ya. Oke, itu menjadi harapan kita bersama. Yes. Ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Ai, Mbak Dede. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semua sentra yang dengerin ya. Baik, kita sudah berada di ujung podcast kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bagikan, cerita-cerita, pengalaman ya dari Mbak Dede dan Mbak Ai bisa menginspirasi sobat sentra semuanya. Oke, ketemu lagi di kesempatan selanjutnya dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.